Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Kartikasari, NIM 205221061 dari kelas akuntansi syariah 3B. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pemikiran kalam Muhammadiyah. Dalam materi ini akan dibahas mengenai pendahuluan, kedua adalah pembahasan yaitu latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yang kedua tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang ketiga pemikiran kalam Muhammadiyah, dan yang keempat adalah Muhammadiyah dan tantangan kebangsaan modernitas. Dan yang terakhir adalah penutup. Latar belakang yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan atau Allah, sifat-sifatnya, dan rasul-rasulnya, serta semua hal yang berkaitan dengan Allah. Dalam ilmu kalam melibatkan pemikiran logika dan bukti yang logis. Di sini berdirinya Muhammadiyah adalah keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi dengan tujuan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber dari Al-Quran melalui dakwah. Ajaran agama Islam saat ini pada masa itu masih terpengaruh oleh ajaran nenek moyang, sehingga tidak sesuai dengan ajaran agama pada zaman Rasulullah. Rumusan masalah pada materi ini yang pertama, apa latar belakang berdirinya Muhammadiyah, siapa tokoh-tokoh Muhammadiyah, bagaimana pemikiran kalam Muhammadiyah, dan bagaimana Muhammadiyah dan tantangan kebangsaan modernitas. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Faktor pendorong berdirinya Muhammadiyah ini secara umum karena adanya kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut terhadap keadaan ajaran agama di masa penjajahan dulu. Sedangkan menurut M. Kamal Pasa dan A. Adabi Darban dalam bukunya Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam perspektif historis dan ideologis, latar belakang berdirinya Muhammadiyah dapat dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama faktor individu dari keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu karena adanya ketidakmurnian dan ketidakselarasan amalan Islam dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak terdapat lembaga pendidikan yang memadai. Yang ketiga, kelemahan kepemimpinan Islam. Yang keempat, meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, adanya tekanan dunia barat, terutama bangsa Belanda kepada Indonesia. Dan yang keenam adalah pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah tersebut. Yang kedua adalah Kiai Haji Ibrahim. Beliau merupakan pemimpin kedua dari organisasi Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Kiai Haji Hisham yang merupakan pemimpin Muhammadiyah yang ketiga. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Mas Mansur merupakan pemimpin Muhammadiyah yang keempat. Selanjutnya adalah Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan pemimpin Muhammadiyah yang kelima. Selanjutnya pemikiran kalam Muhammadiyah. Terdapat salah satu pemikiran akidah Islam dalam tradisi kalam yang dikenal dengan The Creed of Al-Sanusi, yaitu suatu kredo dogmatik dari abad ke-15 yang digunakan oleh umat muslim hingga sekarang. Dalam kredo itu, Allah digambarkan dengan 41 sifat yang terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Namun seiring berjalannya waktu, pemikiran kalam mendapat kritik dari para pemikir kontemporer. Hal ini terjadi karena para ulama kalam tidak pernah memanfaatkan hukum dan temuan sosial sebagai perbandingan untuk memodifikasi, memperbarui, dan membangun kembali konstruksi keilmuan dan metodologi akidah atau tauhid tersebut, agar sesuai dengan perkembangan tantangan dan semakin canggihnya intelektualitas manusia modern. Disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Amin Rais, tertarik untuk mengkaji tentang wacana kalam sosial yang terdiri dari kalam sosial ke etika sosial, yaitu kalam sosial, dan dari kalam sosial ke ilmu sosial. Yang pertama dari kalam ke etika sosial atau kalam sosial. Hal ini Muhammadiyah berpandangan bahwa kalam bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud dan keesaannya, serta bukan hanya mengenal asma dan sifat-sifat Allah,
Tetapi yang lebih pokok dari itu adalah penerimaan serta respon cinta kasih dan kehendak Tuhan yang dialamatkan kepada manusia. Muhammadiyah meyakini bahwa dengan menegakkan kalam, maka berarti menegakkan misi keagamaan dan misi kemanusiaan. Dari kalam sosial ke kalam ilmu. Dalam wacana ini, Muhammadiyah memahami bahwa kalam sosial menjadi konstruksi ide sentral yang harus diimplementasikan dalam seluruh konstruksi ide tentang pencerahan dan demokratisasi pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, dan sebagainya. Muhammadiyah dan tantangan kebangsaan dan modernisasi. Agama Islam di era modern ini mempunyai beberapa tantangan. Antara lain itu ada sekularisme, nativisme, kapitalisme, satanisme, dan ateisme. Dan upaya yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan modernisasi ini, yaitu organisasi Muhammadiyah akan memperkuat generasi mudanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selain itu, organisasi Muhammadiyah ini di generasi mudanya harus memiliki 4 kekuatan. Yang pertama, kekuatan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Yang ketiga adalah kekuatan agama. Dan yang keempat adalah kekuatan persatuan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Dengan faktor pendorong berdirinya ini karena adanya kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Pemikiran kalam sosial yang dikaji oleh Profesor Dr. Amin Rais menyatakan bahwa Muhammadiyah meyakini bahwa dan menegakkan kalam maka berarti menegakkan misi keagamaan dan misi kemanusiaan. Dalam pengimplementasiannya, diperlukan reformulasi pandangan dunia ilmu, sebab pandangan dunia ilmu akan menjadi poros dasar dalam pemberdayaan, pencerahan, dan demokratisasi seluruh dimensi. Untuk menghadapi tantangan modernisasi, organisasi Muhammadiyah akan memperkuat generasi mudanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.